Shalom. Aduh, cek lemes ini cukup banyak loh ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Puji Tuhan. Saya percaya setiap orang yang melayani Tuhan, namanya ada di hati Tuhan kita. Jadi saya nanti berdoa supaya semua jemaat bisa melayani Tuhan. Minimal saudara mendoakan orang lain ya. Saya punya pembantu di rumah ini ikut lama-lama ya. Ada yang 53 tahun. Ini yang sekarang 38 tahun. Ya, lama kenapa? Kalau setiap mau keluar pamit, saya pasti katanya orang Jawa digandoli ya. Apa mbok? Iku anakku anak gawan kene pisan, jene kerja pisan. Ya, karena nanti ganti orang susah ngajari saudara ya. Belum tentu cocok, saya sering di luar kota lagi ya. Jadi saudara kalau dulu saya sama anak-anak makan keluar ya. Enak-enak makan, mesti salah satu anak saya itu nyaut ya. Pah, mah, mboknya udah dibeli no, ada dibungkus no. Loh kok bisa sih kamu ini? Loh kok bisa ya enak-enak makan terus muncul pikirannya untuk beli no atau bungkus no. Ya pembantu di rumah. Nanti ngelencer kemana, beli batik, ya beli oleh-oleh. Nanti salah satu anak saya nyaut lagi. Loh mah, pah mah, mboknya gak dibeli oleh-oleh. Loh kok bisa ya? Oh berarti pembantu saya ini baik, namanya ada di hati saya, di hati keluarga kita. Sama nanti saudara dan saya kalau melayani Tuhan dengan baik, ada nama kita di hati Yesus. Amin. Iya, nah hari ini saya ingin bicara tentang ibadah ya. Mungkin nanti salah satu saudara dan saya tidak ditolong Tuhan, mungkin salah kita beribadah. Dulu namanya kebaktian, sama ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah senang dengan namanya ibadah. Kenapa? Ini salah satu cara Allah akan datang hadir untuk saudara dan saya. Jadi saya tulis ya, di tulisan tangan saya bahwa ibadah itu apa? Wajib, harus. Ya. Sekarang ada ibadah online, ada ibadah onsite. Ya. Tahun 2003 saya kuliah S3, tidak banyak waktu itu yang bergelar doktor. Ya. Saya sebulan 2 minggu ada di Jakarta kuliah selama 3 tahun. Dari Jakarta saya naik pesawat langsung ke Kalimantan, saya lihat usaha saya di sana. Baru nanti pulang ke Malang seminggu, ngurus usaha saya di Malang, balik lagi terus saudara ya. Nah saudara itu harus hadir, tidak ada online. Tapi sekarang beberapa kampus pakai online. Enak saudara tinggal pakai Zoom lihat gini. Di gereja juga. Nah apakah bedanya Pak Sam, online sama onsite? Saya sudah berusaha untuk bisa ibadah baik di online, enggak bisa. Ya, saya ibadah di online itu karena terpaksa. Ya, di tengah-tengah saya khotbah, ada istirahat, saya melok ibadah. Ya, nanti saya lihat ibadah pakai HP, ya namanya orang ya, noleh kanan, kiri. Loh, ono kacang nih, makan kacang ya. Iya, jadi ibadah online tuh butuh ekstra tinggi konsentrasinya ya. Terus perutku kok gak enak ya. Ke toilet, lo melo HP ini. Saya ingin kok kebaktian di toilet ya. Jadi saudara, bukan saya tidak boleh. Sebenarnya online ini bagi yang sudah maaf ya darurat, memang di luar kota. Kemudian sudah lansia, ya. Kemudian yang sakit, jadi yang darurat-darurat. Tapi kalau saudara bisa hadir, hadirlah di gereja. Tuhan memberi kita 7 hari dalam 1 minggu. 1 hari 24 jam. 7 hari kali 24 jam 168 jam. Saudara ibadah gereja kita yang ibadah normal, ibadah mujizat 1 jam lebih 15, 1 jam lebih 10. Tapi kalau ibadah raya yang lain 1 jam 30 atau 1 jam 40. Anggap wes 2 jam. Saudara perjalanan pergi pulang 1 jam, wes 3 jam ya. Gereja kita, saya bilang sama Pastor Yoel, kita pangkas kok. Semua yang ibadah-ibadah, doa malam, tengah minggu,
Karena itu hanya ibadah tengah minggu. Wis kita buat jemaat ini konsentrasi 2 ibadah saja. Satu namanya YFA, Yestoya Family Altar. Umumnya hari Selasa. Itu cuma setengah jam. Ya 6:30 sampai jam 7 boleh pulang. Kalau saudara mau ngobrol, mau makan sampai malam, silakan. Tapi kami hanya beri setengah jam. Sama perjalanan anggap ya 1 jam, 1,5. Tambah tadi 3 jam. Seminggu saya anggap saudara Tuhan cuma minta 5 jam. 168 potong 5. Masih ada 163. Kalau ada saudara datang sama saya bilang, Pak saya udah punya waktu ibadah. Gak nutut. Hati saya cuma ngomong, wah kebacut orang. Kenapa? Kita punya 163 jam. Hanya 5 jam untuk Tuhan. Tapi kita kadang hitungan terlalu sulit. Nah saudara hari ini ibadah itu wajib. Jadi saudara kalau mau menikmati hadirat Tuhan harus datang di gereja. Mari kita baca ya Ibrani 10 ayat 25. Ya saudara baca bersama ya. Ibrani 10 ayat 25 ayo 2, 3. Seperti tetapi dan semakin iya. Jadi ibadah jangan tambah dikurangi semakin apa? Giat. Tapi saudara Alkitab bilang kita jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Jadi hari ini saudara dan saya harus wajib beribadah. Nah sekarang dalam ibadah isinya apa? Nah saya mau sampaikan sama saudara, saudara ada banyak gereja itu di bawah gereja ini ada yang naungi. Namanya sinode. Gereja kita sinodenya Gereja Betani Indonesia. Ya, ada yang disingkat GBI tapi B-nya banyak. Ada yang baptis, ada Betel, macam-macam. Nah saudara tiap sinode punya anggaran dasar AD, ART, anggaran rumah tangga. Aturan. Nah gereja kita aturannya ibadah itu isinya 3 ini. Nah yang pertama apa? Praise and worship. Praise ini pujian. Nadanya cepat biasanya. Nah kalau ibadah mujizat hanya worship. Saudara cuma dibawa nyembah. Tapi kalau praise itu nadanya cepat ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Nah biasanya pakai tepuk tangan. Itu yang disentuh yang berhubungan dengan pujian, praise. Itu jiwa kita ada pikiran, ada hati sama fisik. Sama fisik. Makanya kita bisa seneng, aduh seneng ya. Tapi nanti waktu saudara masuk di worship. Apa worship ini? Penyembahan. Itu saudara roh kita sama roh Allah. Saya sangat dekat dengan almarhum Om Alek, pendiri Betani. Ya. Saya tanya, Om, saya naik khotbah di gereja lain. Masuk itu keploan Om, tepuk tangan. Lah dek Om enggak. Jadi kok nyembah? Gini loh Pak Sam. Orang itu tiap ke gereja itu punya masalah masing-masing di pikirannya. Orang sing utang, gegeran, keluarga, macam-macam. Nah Om pengen masuk, itu urusan Tuhan dulu. Oh boleh juga ya. Jadi rohnya bisa nyembah. Itu nanti dijamah sama Tuhan. Sudah selesai. Oh iya Om ya benar. Makanya gereja kita 80% itu menyembah. Nanti saudara ibadah raya jam 5, jam 7 ya kalau hadir. Ini digelapi masuk. Ya supaya kita bisa nyembah. Ini kabeh kayak hitam. Termasuk multimedia. Kenapa Pak Sam? Multimedia kok seragamnya hitam. Karena nek waktu jalan digelapi itu. Saudara enggak lihat. Tapi nek tak pakai putih kabeh pas saudara menyembah. Terus melek ada putih-putih kaget. Sopo ya. Nah ini saudara ya. Jadi menghindari kaget aja ya. Nah tapi isinya praise and worship. Ini kita memberi lewat pujian penyembahan. Kemudian isinya apa? Nah ini khotbah ini. Tidak lama saya khotbah ya. Apalagi kayak gini 20 menitan. Kalau yang normal 30 sampai 40. Tapi puji Tuhan ya, jemaat di sini konsentrasi. Saya lihat tidak ada yang main HP. Bu mata saya sing burak apa ya. Tapi enggak ya, puji Tuhan jemaat di Betani Yestoya Malang ini memang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat saudara ya. Loh, saya ini berapa kali khotbah, gembalai, diaken, sak jemaatnya main HP.
Saya sampai gini, nanti tak tegur, saya pengen ngomong. Tolong ya, saya khotbah cuma sebentar, jangan main HP. Dia tersinggung gak diundang mana ya. Nah ini ya, jadi saya jarno wis. Saya loh wis nyoba, main HP sama dengan no firman, gak bisa. Pasti salah satu ada yang dikalahkan. Tapi saudara nek konsentrasi, kenapa? Waktu firman Tuhan Allah memberi. Waktu praise and worship kita yang memberi. Lewat pujian penyembahan. Isi terakhir apa? Persembahan, baru kita memberi fisik. Saudara, selama gereja kita ada di minggu depan, Sabtu ya, kita rayakan jam 5. Hanya sekali kita rayakan 10 tahun gereja kita. Sejak gereja ini ada, saya baru 3 kali khotbah perpuluhan dan korban. Kenapa? Keuangan ini sangat sensitif. Itu pun karena jemaat, karena diaken yang minta. Ayo loh Pak Sam, timbangan kita keliru. Saya baru terangkan. Saudara, ini fisik persembahan yang diberikan. Sebagai bukti kita mengasihi, kita berkorban. Saya punya anak 3 ya, tiap bulan memberi saya sama Ibu Gembala. Pastor Yoel baru tadi transfer. Kadang Ibu Gembala bilang, sudah kok jangan ngasih-ngasih. Mama wis cukup. Kamu pakai sendiri. Udah lama buat papa mama aja loh biar aku diberkati. Saya kerungu, saya langsung ngomong, kok gak gelem tape aku. Ya. Nah ini ya. Nanti anak saya, loh saya gini kok nangis. Nah, Ibu Gembala, iyo Eva ngasih kebanyakan. Saya telepon loh, kamu ngasih banyak. Loh aku oleh banyak Pak, oleh duit ake ini bulan ini. Ya wes, ya Belin juga. Ya itu bukti kita mengasihi. Sama bi Tuhan. Ya jadi ada persembahan. Saya didatangi seorang hamba Tuhan. Pak Samuel akan terkutuk kalau ngasih persepuluhan. Saya mulai bertobat ya Pak Pendeta, saya bilang. Sampai hari ini loh saya tetap ngasih persepuluhan. Sekarang cucu saya Oel dapat berkat persepuluhannya dimasukkan. Dapat berkat dari Tuhan. Saya bilang kalau saya nyuri, saya ngambil haknya orang itu saya akan terkutuk. Tapi nek saya ini ngembali memberi baik Tuhan. Dari mana bisa terkutuk? Saya bilang saking kamu aja punya proyek. Supaya perpuluhannya orang diambil kamu. Ya pasti dia punya proyek saudara. Saudara, lalu namanya memberi. Gimana mau terkutuk? Ini isinya ibadah. Nah saudara-saudara, mari sekarang kita lihat. Supaya saudara dan saya tahu bahwa ibadah itu sangat berguna buat kita. Ya sekarang kita akan mulai, saya lihatkan saudara bagaimana kalau kita datang beribadah. Baru nanti saya akan bawa terakhir, oh ini ada berkat-berkatnya ya. Itu cuma ngikuti. Mari kita baca Mazmur 100 ayat yang kedua. Nah ini ya saudara yang baca. Ayo Mazmur 100 ayat 22, 3. Dengan apa? Ya datanglah ke hadapannya dengan apa? Ayo tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ibadah harus sukacita. Jangan terpaksa, jangan sedih. Aduh kebaktian mana. Aduh ibadah lagi. Apalagi jadi rutinitas, jangan. Saya melayani Tuhan ibadah selalu antusias. Jadi sukacita itu bicara apa? Antusias. Harus antusias. Kenapa? Saya cuma mikir sederhana. Tidak semua orang bisa jadi pendeta. Tidak semua orang bisa beribadah. Hanya yang dipilih oleh Tuhan kita. Itu yang bisa melayani, yang bisa ibadah. Makanya saya semangat terus. Jadi saudara juga. Ya nanti kalau sudah ibadah di sini, sudah konsentrasi. Ya, ayo sekarang kita lihat bagaimana lewat ibadah ini Tuhan akan menolong memberkati kita. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Ucap banter ya. Keluaran 23 ayat 25 sampai 27. Nah ini, ayo. Ada kata harus di sini ya. Tetapi kamu apa? Loh, harus beribadah kepada siapa? Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Saya cuma mau bilang dengan jemaat ya, kalau beribadah cari Yesus. Jangan cari sembako di gereja. Jangan cari terkenal di gereja. Jangan cari keuntungan di gereja. Benar, ini pekerjaan milik Tuhan. Harus dikerjakan dengan tangan yang bersih dan hati yang bersih. Jadi saudara memang datang, saya mau cari Tuhan. Fokusnya cari Yesus. Kenapa?
siapa yang hari ini bisa beribadah kepada Tuhan kita Yesus, maka Yesus akan apa? Nah ini. Dan air apa? Iya. Dan aku katanya Tuhan akan menjauhkan penyakit dari, berarti dapat apa? Lihat di Kisah Rasul, tidak ada. Rasul Petrus batal menginjil karena mencret-mencret. Paulus batal ke Roma karena mumet ndasnya ya. Gak ada sudah. Semua sehat. Ya, loh ini jaminan dari Tuhan. Nah makanya hari ini nanti saya akan kelompokkan. Kalau saudara beribadah fokus sama Yesus, kita dapat berkat jasmani. Berkat rohani nih sehat. 40 tahun orang Israel, saya dulu tidak bisa bayang gimana ya 3 juta orang di padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada rumah. Kok bisa hidup? Tahun 2005, 20 tahun lalu persis ya. Saya ke Israel, saya baru lihat padang pasir ini. Wah, saya nangis, saya bilang hari ini Tuhan saya berjanji. Saya tidak akan pernah takut lagi jalan hidup ini. Nek takut muncul ya, takut muncul. Saya lawan, Kak, saya wis pernah lihat Tuhan kita ajaib. Dipelihara sudah 40 tahun. Saya tidak bayangkan ya, gimana caranya Tuhan ngasih makan 3 juta orang. Itu saya punya anak asuh, sekarang di asrama cuma 70 ya. Itu beras sebulan 12 juta. Ini cuma 70 orang saudara ya. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita. Sekarang ayat 26. Katanya ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang apa? Atau mandul. Bicara keguguran, bicara mandul itu bicara stop. Berhenti, tidak produktif. Jadi saudara, kalau kita beribadah benar katanya tidak ada keguguran. Tidak ada yang mandul. Berarti Allah buat produktif. Karier kita bisa naik terus. Iya, pelayanan kita naik. Pekerjaan kita naik, bisnis kita naik. Baru yang terakhir ayat 27, ini ada perlindungan. Ya, kengerian terhadap aku katanya Tuhan akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan apa? Semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari apa? Iya, kenapa dibuat perlindungan? Supaya saudara dan saya punya rasa aman. Bisa menikmati semua berkat Tuhan. Nah ini saya tulis ya. Jadi saudara kalau kita ibadah dengan benar, ada berkat apa yang pertama tadi? Kemudian berkat rohani. Iya, kita dapat makan apa tadi? Roti makanan kita, air apa? Minuman, terus baru kita dijauhkan dari penyakit, sehat. Terus kita produktif, ada perlindungan. Ya dulu saya miskin, mama saya, papa saya ini miskin soro ya. Kasur tidak punya. Adik saya sampai umur 5 tahun kena paru-paru basah, tidak pernah tidur di kasur. Saya dulu tak taruh bantal gini, sudah tidur. Pintu 24 jam tidak pernah saya tutup, tidak pernah tak kunci. Soalnya apa? Miskin. Jadi saya tidak pernah takut ada perampok masuk. Mau merampok apa? Pertama saya bisa beli cincin emas, langsung tak grendel. Saya loh, tak grendel ya. Saya punya tabungan, itu jendela saya kasih teralis semua. Loh, kok jadi takut aku ya? Lah teman saya sing bareng saya miskin juga, punya pabrik 7. Bareng saya jalan. Tidak lama ya, 2 jam minum obat. Kok ngombe obat? Oh, mulai mau. Dredeg jantungku. Enggak apa. Loh, nek pabrikku dirampok, nek pabrikku kobongan. Nek pas mari ngono satpame ditaleni, terus nek ngene, jadi takut-takut sendiri. Loh biyen kita turu gak perlu ditutup pintunya, biyen saiki gak iso. Iya, jadi saudara orang ini tambah kaya, saudara kira tambah tenang, loh tambah takut. Mau makan takut diracun, mau jalan takut dipateni. Turu takut ambruk gentengnya. Loh akhirnya minum obat apa? Obat tidur. Saya enggak. Saya tidur kali tidur, enak wis. Ya, saya mau menikmati hidup. Jadi Tuhan itu bisa kasih kenikmatan hidup. Jadi saudara ini berkat saudara dan saya beribadah. Jadi kalau ibadah konsentrasi objek Tuhan. Ojo dagangan. Ojo ulangan di nang gereja. Kadang kita ini dagangan di gereja. Oh sesuk tak kirim beras, somben tak tagih.
Kok nek rewel wonge tak gunting lambene. Ya tak boleh. Apalagi ngapalno ulangan besok di gereja wayahe khotbah. Oh, besok ulangan ya ujiannya iki. Jangan. Ibadah itu diadakan. Jadi bukan sisa. Nanti saya mari kerja, baru terakhir tak ke gereja. Enggak. Nanti saya main HP urusan WA, nanti terakhir baru aku doa. Enggak. Harus diadakan. Jadi memang saudara ngadakan. Saya doa ya mengadakan. Ya memang saya mau doa. Jadi diadakan. Nah saudara hari ini saya cuma rindu. Saudara ibadah dengan sungguh-sungguh. Fokuslah sama Yesus. Ini semua berkat itu hanya mengikuti. Waktu papa saya meninggal, saya tahu mama saya berjuang. Harus nyidupin 4 anak, tidak pernah kerja. Mama saya buta huruf, sulit. Dia kena stroke sampai 6 kali. Akhirnya saya bilang, wis mah, aku sing kerja. Saya kerja. Koko saya gonceng tiap hari jualan stiker. Saya dapat uang, iki mau duit lebih. Saya harus ngidupi adik saya, ponakan saya 3. Terus saudara ya, kita berjuang. Satu waktu saya bilang di mama saya, mah aku tak ngomong mah. Apa? Loh, aku ini mesti kawin mah. Pilihannya 2. Ini aku kawin, aku udah iso ngasih mama banyak. Tapi ini aku mau ngek banyak seperti sekarang, aku gak kawin wis. Ya apa menurut mama? Lu itu lo Ming, ya, manggil saya Miming. Melok mama lo, piro tahun cuma. Gak sampai 20 tahun. Lu ya sering keluar sekolah dan lain sebagainya. Tapi nanti lu nek berkeluarga, bisa 40 tahun lebih lu berkeluarga. Lu harus kawin. Loh tapi aku gak iso ngeke. Iya, pilihannya adik saya kuliah semester 1 di Unmer. Saya tahu dia dengar dia nangis. Nangis, aku pengen kuliah Li. Iya tapi tidak bisa. Saya bilang saya tidak ada uang. Ya sudah, tidak ada pilihan saudara ya. Dia nangis, makanya saya kenapa ngambil anak asuh banyak. Saya masih terngiang-ngiang, adik saya bilang, izin dong aku bisa kuliah. Tidak bisa, memang tidak ada uang. Jadi sekarang saya ngambil anak asuh, biayai mereka ya, sangat mahal saudara ya. Nah saudara, kemudian adik saya kerja. Nanti pulang kerja malam, dia les bahasa. Sekarang adik saya menguasai 5 bahasa. Ya Perancis, Inggris, dan lain sebagainya. Dia bisa punya karyawan sampai di atas 4.000. Dia berjuang. Tapi saudara tahu, ibadah tidak pernah ditinggalkan. Saya selalu pesan, anak-anak saya kasih tahu. Ini Belin dikontrak RCTI 5 tahun. Tadi malam dia ada demo masak di Taman Dayu. Ini sekarang lagi sama BRI. Ya, ada proyek besar, besok di Jakarta 5 hari ada proyek besar di Jakarta. Tapi selalu ibadah. Kenapa? Kuncinya di ibadah. Jadi waktu saudara mulai fokus sama Tuhan, ini hanya bonus. Makanya saya pengen saudara hari ini, mungkin, oh saya ini sakitan, mungkin ibadahnya gak benar. Saya kok kekurangan terus, mungkin ibadahnya gak benar. Saudara pembangunan kita dibangun di situasi yang sulit. Saya jujur ya, saya tidak akan pernah bisa bangunin. Makanya saya tidak bayangkan Om Alek itu bangun Ginden 7,5 hektar. Gimana ya, saya hanya 6.450. Saudara, ini kepala saya sudah mau pecah terus. Belum lagi banyak orang ngomong nanti mau diambil alih. Waduh gereja ini gak ada izin, wah macam-macam. Ya untuk pindah jemaat kita ke jemaat lain, wah banyak orang ngomong. Saya gini kok seneng ya ngambil gerejane orang ya. Mbok yo kayak dewe gitu loh ngeluh ndase. Saudara, tapi Tuhan itu baik memberkati gereja kita ya. Makanya hari ini tidak usah takut. Saya sudah saksikan berapa minggu lalu ya. Saya makan. Tiba-tiba satu bapak duduk di depannya. Tuh, Pendeta Samuel Sianto. Oh iya Pak. Pendeta di mana? Di Malang. Oh, saya dengar bangun gereja. Iya. Bangun ya apa? Ya rencananya sih 10 lantai Pak. Tapi ini saya baru sampai lantai 9. Oh lantai 9. Lu luasnya? Ya 90 meter kali 60. Oh berarti saya masih boleh nyumbangnya. Ya boleh Pak. Doa boleh apalagi nyumbang. Mana nomor rekeningnya sama nomor WA. Saya mau ngasih 1 miliar. Dalam hati saya, ini tenanan dah. Yes percaya wes. Saudara ya ditransfer 1 miliar. Loh ini ekonomi tidak baik-baik saja. Saya enggak tahu sekarang orangnya di mana. Saudara hanya berapa detik sih? Berapa lama sih? Tapi Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan untuk Tuhan kita ya.
Saudara jangan pernah takut. Saya berdoa bulan ini. Gereja kita pembangunannya saya ingin dipercepat dan dilipat ganda. Supaya cepat selesai. Aduh ini kepala ini kayak mau pecah ya. Saya orang ngomong apa aja ngilon apa saya tidak pusing ya. Karena ini pembangunan harus terus jalan. Makanya saudara saya percaya selama ibadah kita benar. Allah tidak pernah putus untuk menolong kita. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita datang sama Tuhan. Mari kita koreksi bagaimana ibadah saudara. Apakah saudara datang untuk main-main dengan Tuhan? Mari sediakan hati. Cari dia sungguh-sungguh. Beribadah fokus kepada Yesus. Saya percaya akan terjadi pertolongan Tuhan sore ini. Saudara pejamkan mata, kita mulai fokus. Ini ibadah mujizat. Masih ada mujizat terjadi. Saya ketemu seseorang, kenapa kamu kok lama? Tidak punya anak, saya sudah berdoa lama. Saya langsung tanya, siapa yang tidak mau untuk punya anak? Baru yang laki ngomong, iya Pak, saya dalam hati dari dulu ngomong saya tidak mau punya anak. Selama tidak pernah mau, selama itu Allah tidak bisa bekerja. Jadi saudara harus mau. Mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Yesus masih lakukan mujizat buat kita.